Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Burung nuri hinggap di dahan, berkicau merdu di pagi hari. Mari kita simak uraian Al-Quran, metode Al-Hasani, mudah dipelajari. Pucuk pandan harum mewangi, daunnya lebat, indah berseri, dengan metode yang telah teruji, mengurai Al-Quran lebih mengerti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita ke acara pokok di pagi hari ini, yaitu mengurai ayat suci Al-Quran, surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 50 yang akan disampaikan oleh Buya Rizal Al-Hasani didampingi pada pagi hari ini dengan Bapak Efni Zasril dari kelas D5. Kita sapa terlebih dahulu Buya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu Pak Didi Nugraha dan Bapak Ibu semuanya. Semoga Buya selalu sehat ya Amin, dan amin ya amal-amal Allah. kita di bulan Ramadan ini diterima Amin, oleh Allah ya segala ibadah kita ya puasa kita, sholat tarawih kita, amin. amal-amal ibadah kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sapa ini Bapak Efni Zasril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Efni Zasril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini Bapak mengurai Al-Quran ya dengan tenang, lancar, mumtaz dan tidak ada halangan apapun. Amin Insya Allah, ya robbal insya Allah. alamin. Amin. Selanjutnya kami persilahkan kepada Buya untuk memandu acara penguraian Al-Quran ini. Silakan Buya. Syukuran, syukuran Pak Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberi kesempatan bagi kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Tentunya kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat 50 bersama Pak Efni Jasril dari Bengkulu.
Assalamualaikum Pak Efni Jasril. Waalaikumsalam ya. Di mana posisi Bapak sekarang nih? Masih di Bengkulu ya. Masih Bengkulu ya, Alhamdulillah. Aktivitas Bapak sekarang apa ini? Udah pensiun? Ya udah pensiun ya. Di rumah aja? Di rumah dan ada aktivitas Ah, sosial lah ya. oh, sosial ya. Oke. Pak In dulu yang ngajak Kersani siapa Pak In? Ibu Julianti ya. Oh, Bu, teman sama sekampus ya? Ya, sekelas seangkatan sekampus. Alhamdulillah. Pak In sekarang berada di kelas D5 bersama Bu Evi Meskelma dan Bu Espiralda ya. Baik, kalau gitu Pak In udah siap ya, surat At-Taubah ayat 50. Siap ya Pak In ya? Insya Allah ya. Oke, baik. Kalau gitu waktu dan tempat kami persilahkan. Syukron ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Lepaskanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Yang kami hormati dan kami muliakan Buya Haji Rizal Al-Hasani sebagai penyusun, pengajar, dan sekaligus pembimbing metode gramatikal Al-Hasani. Yang kami hormati Bapak Ibu guru-guru pembimbing baik kelas gramatikal maupun kelas taksim. Lebih khusus untuk Ibu Evi Maiselma dan Ibu Ira Esmeralda sebagai pembimbing kelas D5. Bapak Helmi Hedianto yang selalu hadir di dalam kelas, Bapak Adril, Bapak Saad Murdi yang juga telah hadir dalam pengajian Ba'da Subuh ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa pada kajian Ba'da Subuh pagi ini. Selawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai husatun wasanah kita, sebagai role model kita, sebagai panutan kita dan teladan terbaik bagi umat Islam di seluruh dunia. Berkat ajaran-ajaran Rasulullah lah kita dapat menikmati indahnya Islam dan indahnya iman. Rasulullah juga telah merubah peradaban dunia dari alam yang gelap menjadi alam yang terang benderang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini. Kemudian setiap umat muslim pasti mendambakan syafaat dari Rasulullah di hari akhir nanti. Syafaat merupakan nikmat yang luar biasa dan tidak semua orang bisa merasakannya. Mudah-mudahan semua kita yang belajar di Al-Hasani mendapatkan syafaat dari beliau nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ba'da Subuh yang dimuliakan Allah. Sebelum menguraikan surat At-Taubah, ayat ke-50 ini, izinkanlah saya menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Rizal Al-Hasani yang selalu hadir, baik di kelas maupun pengajian Ba'da Subuh setiap harinya. Selanjutnya, Buya juga telah memberikan kesempatan kepada saya untuk yang ke-6 kalinya sebagai pendamping Buya pada kajian Ba'da Subuh. Untuk semua itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga Buya dan keluarga selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk membimbing kami dalam proses belajar mengajar Al-Quran ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Evi Maiselma, Ibu Ira Esmeralda, yang tanpa mengenal lelah telah membimbing kami selama lebih kurang 3 tahun di kelas D5.
Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Yurni Satria yang selalu membuatkan PPT kami, baik untuk tampil di kelas maupun di kajian pada subuh kelas D5 ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu warga D5, Pak Iwan sebagai ketua kelas yang telah juga menjadi panutan kami bersama-sama dengan anggota kelas D5 lainnya. Sangat mensupport kami untuk tampil di kajian pada hari ini. Kepada rekan-rekan seperjuangan kami, Ibu Julianti yang telah mengajak untuk bergabung dengan Al Hasani, Ibu Rida Ernola, Bapak Mursid, dan Bapak Muharman sebagai teman diskusi sekaligus saling mendukung. Kami juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pak Adril, Pak Saad, Pak Helmi yang selalu standby setiap pagi pada sesi diskusi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar Triple A. Selamat berpuasa, semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, izinkanlah saya memulai uraian gramatikal ini dengan membaca surat At-Taubah ayat 50 ini terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Sadaqallahul azim. Baik, surat At-Taubah ayat 50 ini dipenggal menjadi 22 penggalan dan dibagi atas dua bagian. Bagian pertama, penggalan 1 dan bagian 1 sampai 6 dan bagian kedua penggalan 7 sampai dengan 22. Bagian 1, penggalan 1 sampai dengan penggalan 6. Penggalan 1 in, penggalan kedua tusib, penggalan ketiga ka, penggalan keempat hasanatun, penggalan kelima tasu, penggalan keenam hum. Bagian kedua penggalan 7 sampai dengan penggalan ke-22. Penggalan 7 wa, penggalan ke-8 in, penggalan 9 tusib, penggalan ke-10 ka, penggalan ke-11 musibatun, penggalan ke-12 yaqulu, penggalan ke-13 qad, penggalan ke-14 akhazna, penggalan ke-15 amrana, penggalan ke-16 min, penggalan ke-17 qablu, penggalan ke-18 wa, penggalan ke-19 yatawallau, penggalan ke-20 wa, penggalan ke-21 hum, penggalan ke-22 farihuna. Pada ayat ini ada dua kalimat bersyarat, yaitu penggalan 1 sampai dengan penggalan 6, kemudian penggalan 8 sampai dengan penggalan 22. Iya, bunga kelihatan. Bunga kelihatan. Geser. Penggalan Ya. 1 in merupakan huruf bersyarat. Kemudian penggalan 2 sampai dengan penggalan 4 merupakan kalimat bersyarat, yaitu tusibka hasanatun. Sementara penggalan 5 dan 6 sampai 6 merupakan kalimat jawab syarat, yaitu tasuhum.
Penggalan 8 in merupakan huruf syarat. Kemudian penggalan 9 sampai dengan 11 merupakan kalimat syarat, yaitu tusibka musibatun. Kemudian penggalan 12 sampai dengan 22 kalimat jawab syarat, yaitu yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallau wa hum farihuna. Uren secara gramatikal surat At-Taubah ayat 50 dan masing-masing penggalan adalah: penggalan pertama in bentuknya huruf bermakna dan sekaligus merupakan huruf syarat yang mensukunkan akhir KKSAD sesudahnya. Artinya, jika penggalan kedua tusib bentuknya KKSAD, aslinya tuswibu, kemudian terjadi pertukaran harakat antara shad dan wa sehingga menjadi tusibu. Dan wa berubah menjadi ya, dibaca menjadi tusibu. Karena pengaruh in, harakat akhir jadi sukun, tusibu. Karena dua sukun bertemu dengan sukun tidak bisa dibaca, ia menghilang sehingga menjadi tusiba. Ciri KKSAD-nya tu di awal kata dan domah di akhir kata. Pelakunya ia, akar katanya sawaba dibaca saba. Kata sawaba di sini mengandung kaidah 1 sia.5, yaitu dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Dan kata saba di sini berlaku kaidah 1 sia.2. Dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya afala, artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 222, dia sedang akan menimpa. Penggalan ketiga K bentuknya kata ganti objek, artinya engkau. Penggalan keempat hasanatun bentuknya KBKK subjek tunggal, ciri kata bendanya tanwin dan marfu'ah di akhir kata, ciri subjeknya domah di akhir kata, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya hasuna, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alatun. Artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 103, kebaikan. Penggalan kelima tasu bentuknya KKSAD, aslinya tasu'u. Karena pengaruh in, harakat akhir jadi sukun, sehingga menjadi tasu. Dua sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca, maka wa menghilang menjadi tasu. Ciri KKSAD-nya ta di awal kata dan domah di akhir kata. Pelakunya ia, akar katanya sawa'a dibaca sa'a. Akar kata sawa'a di dalam KKSAD ini berlaku kaidah 1 sia.5. Dalam KKSAD huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Sedangkan akar kata sa'a di sini berlaku kaidah sia.2. Dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 183, dia sedang akan menyusahkan. Penggalan ke-6, hum, bentuknya kata ganti objek, artinya mereka. Arti bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan 6, in
tusibuka hasanatun tasukum. Artinya, jika kebaikan menimpa engkau, niscaya kebaikan itu menyusahkan mereka. Kita masuki bagian kedua, yaitu penggalan 7 sampai dengan penggalan 22. Penggalan 7 wa bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-8 in bentuknya huruf bermakna sekaligus merupakan huruf syarat yang mensukunkan akhir KKSAD sesudahnya. Artinya jika. Penggalan ke-9 tusib bentuknya KKSAD, aslinya tuswibu. Di sini terjadi pertukaran harokat antara sad dan wa sehingga menjadi tusibu. Dan wa berubah menjadi ya, menjadi tusibu. Karena pengaruh in, harokat akhir jadi sukun, menjadi tusibu. Karena dua sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca, maka ia menghilang sehingga menjadi tusib. Ciri KKSAD-nya tu di awal kata dan domah di akhir kata. Pelakunya dia. Akar katanya sawaba dibaca saba. Kata sawaba di sini berlaku kaidah 1 sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Sementara kata saba di sini berlaku kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata, huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya af'ala, artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 222-223, dia sedang akan menimpa. Penggalan 10, K bentuknya kata ganti objek, artinya engkau. Penggalan ke-11, musibatun. Bentuknya KBPA subjek tunggal, aslinya muswibatun. Terjadi pertukaran harokat antara sad dan wa sehingga menjadi musibatun. Kemudian wa berubah menjadi ya sehingga dibaca musibatun. Ciri kata bendanya mu di awal kata, tanwin, dan makutah di akhir kata. Ciri PA-nya mu di awal kata, huruf kedua akar kata kasrah. Ciri subjeknya domah di akhir kata. Akar kata sawaba dibaca saba. Di sini berlaku kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata, huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya afala, pola kata bendanya muf'ilatun. Artinya, dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 222-223, malapetaka. Penggalan ke-12, yakulu. Bentuknya KKSAD, aslinya yakuluna. Karena pengaruh in, nah hilang diganti alif. Ciri KKSAD-nya ya di awal kata dan waw sukunna di akhir kata. Pelakunya akar katanya kawala dibaca kala. Pada kata kawala juga di sini berlaku kaidah 1 sia poin 5. Di dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Sementara kata kala berlaku di sini kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata, huruf wa dan ya di tengah berubah menjadi alif.
polanya fa'ala, artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360, mereka sedang akan berkata. Penggalan ke-13, pada bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-14, akhazna, bentuknya KKL, ciri KKL-nya ada na di akhir kata. Pelakunya nahnu, akar katanya akhaza, polanya fa'ala, artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 36, kami telah mengambil. Penggalan ke-15, amrana, bentuknya KBM, terdiri dari kata benda, terdiri dari dua kata benda, amra, dan kata ganti na. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda keduanya merupakan kata ganti. Kata benda pertama, amra, bentuknya KBKK objek tunggal, aslinya amran, karena bermajmuk dengan tanwin, dengan kata ganti, tanwinnya hilang. Ciri kata bendanya, tanwin di akhir kata. Ciri objeknya, fathah tain. Ciri tunggalnya, sesuai kamus. Akar katanya, amara. Pola kata kerjanya, fa'ala. Pola kata bendanya, fa'lun. Artinya, dalam kamus Mahmud Yunus, halaman 48, urusan. Kata benda keduanya, na, merupakan kata ganti milik. Artinya kami. Arti KBM amrana, urusan kami. Penggalan ke-16, bentuk min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-17, qablu, bentuknya KBKK khusus. Ciri kata bendanya didahului huruf jar. Akar katanya qabila, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lu. Artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 329, dahulu. Penggalan ke-18, wa, bentuknya huruf bermakna. Artinya dan. Penggalan ke-19, ya tawallau, bentuknya KKSAD, aslinya ya tawallauna. Karena pengaruh il, ma hilang diganti alif. Ciri KKSAD-nya adanya ya di awal kata dan waw sukunna di akhir kata. Pelakunya hum, akar katanya walia, polanya tafa'ala, artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 506-507, mereka akan berpaling. Penggalan ke-20, wa, bentuknya huruf bermakna. Artinya dan. Penggalan ke-21, hum, bentuknya kata ganti. Artinya mereka. Penggalan terakhir, penggalan ke-22, farihuna, bentuknya KBPA jamak, ciri KBPA-nya sesuai pola, ciri jamaknya waw sukunna. Akar katanya fariha, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya farihun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamaknya fa'iluna. Artinya, dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 311, orang-orang yang gembira. Arti bagian kedua, penggalan 7 sampai dengan 22, A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل من قبل ويتولوا وهم فرحون Sadaqallahul azim. Artinya, dan jika musibah menimpa engkau, niscaya mereka berkata, sesungguhnya kami telah mengambil keputusan kami dari dahulu, dan mereka berpaling, dan mereka benar-benar orang-orang yang bersukacita. Arti keseluruhan surat At-Taubah ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tusibka hasanatun tasukum wa in tusibka musibatun yaqulu قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. Artinya, jika kebaikan menimpa engkau, niscaya kebaikan itu menyusahkan mereka. Dan jika musibah menimpa engkau, niscaya mereka berkata, sesungguhnya kami telah mengambil keputusan kami dari dahulu. Dan mereka berpaling. Dan mereka benar-benar orang-orang yang bersukacita. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana rasanya Pak In setelah Ya, merayaat ini? masih sedikit grogi, Oh, ya. nggak kelihatan, nggak apa-apa. Apa yang terasa sama Pak In habis merayaat ini Pak In? Nih, Nah, masih, mudah-mudahan tetap ini ya apa namanya bisa mengurai secara ini. ya, Mudah-mudahan ini tetap ya. jadi terasa rumahnya sebagai pelaku kayak tadi ya Pak. Iya, iya. Alhamdulillah Pak In ya. Semoga Pak In bisa istiqomah bersama Al-Quran ya Pak In ya. Amin, amin, Bu. Amin. Kan kita lain sosial lain masih ada ya. Ya, Kegiatan sosial masih ada ya Pak In ya. ya, Pengurus ya. masjid nggak Pak In di tempat tinggal? Apa ya? Pengurus masjid nggak di tempat tinggal? Ya, jadi kebetulan ini rangkap jabatan di saya di bidang sosial ya. Jadi banyak mengenai tugasnya mengenai pelaksanaan fardu kifayah, Iya, pengumpulan iya, zakat kan, infak, sedekah gitu kan. Dan kegiatan sosial masjid gitu. iya, iya. Kebetulan hari ini merangkap jabatan lagi jadi bendahara pembangunan. Oh, mantap. Sekarang ini lagi ada rehab-rehab ya. Ya, Nah, kita sibuk mengatur apa namanya keuangan, termasuk ngawasi tukang bareng-bareng ya, iya, iya. karena masih siswa kelola gitu kan. Kira-kira membantu nggak materi gramatika dalam tugas Pak In sebagai pengurus masjid? Kira-kira. Kalau saya lihat sekarang Ustadz itu sudah mulai dia merinci masing-masing kata itu dia. Ah, Sudah mulai dia. Jadi kalau dia mensetir satu ayat, nah dia uraikan itu. oh, Pak In tinggal ngikutin aja ya. Oh, ini Ya, Pak In. jadi kita memancing aja tuh Bu ya. Jadi Oh, iya, mereka iya. sudah udah mulai ke sana gitu. Iya. Jadi Pak In nantinya pemahaman gramatikal membantu Pak In dalam kegiatan sehari di masjid itu ya. Ya, insya Allah ya. Kemudian istiqomah Pak In ya. Ya, terima kasih ya. Insya Allah ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat At-Taubah ayat 50 yang sudah disampaikan oleh Pak Efni Jasril. Surat ini masih bicara tentang orang munafik yang tidak ikut perang ya. Kami cukupkan uraian dari Pak Efni Jasril tadi karena sudah lengkap tadi. Namun karena kita sama-sama belajar,
sama-sama menuntut ilmu. Mungkin ada salah ucap, salah kata atau yang kurang. Untuk itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Pak Deddy Nugraha sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Pak Deddy. Baik, ya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah uraian Al-Quran berikut penjelasannya. Semoga yang kita dapat pada pagi hari ini, ilmu yang kita dapat ya pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.